Alhamdulillah sudah sampai pada sesi yang dipakai untuk bersama. Ibu kajian menyambut Ramadan, kita sama-sama akan menyimak persiapan apa saja yang perlu kita lakukan untuk menyambut tamu yang mulia. Untuk itu saya persilakan kepada Ustazah Mega Putri Aulia SI untuk memaparkan materinya. Bismillah. Gimana ibu yang tutupan yang mana tapi bunyi dalam biarnya itu ini tuh ya sama dengan mas saya biasa yang saya dikit ya ini saya juga di atas karena saya derajatnya lebih tinggi dari ibu. Kita sama semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya memiskin, menjaga, mengajak keluar, mengajak dalam sama aja. Mau hitam mau putih mau tinggi mau sama aja dengan Allah. Allah Maha Adil. Allah menatap semua sama kecuali orang yang berdosa. Ya, semua orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mulia di hadapan Allah ini bukan yang paling tinggi, bukan yang paling tinggi, yang paling cocok, bukan. Sama semua. Yang membedakan adalah takwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu. Jadi kalau kita pengen mulia di hadapan Allah, maka jangan kita bertakwa. Ya, yang kerja sama apa yang diminta Allah dan menjadi sama larangan Allah Subhanahu. Baik, saya mau bertanya dulu nih sebelum saya mulai tausiah, udah pada berzikir belum? Zikir, nih kata Nabi, la yazal lisanuka dan berzikir. Jangan sampai lisan kamu itu kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan Nabi untuk kita sebagai umatnya, kata Nabi, pastilah selalu lisan kamu dengan menyebut, mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari bangun tidur kita berzikir. Bangun tidur itu zikirnya apa? Menyebut Alhamdulillah. Gimana doanya bangun tidur? Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Apa yang dilakukan? Ya, jadi kalau bangun tidur itu harus langsung ingat Allah. Bangun alhamdulillah masih bangun, ya kan? Alhamdulillah Allah masih panjang umur, benar kan? Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk beribadah, untuk bersedekah, untuk silaturahmi, Ramadan, tarawih, sholat, segala macam ngaji. Alhamdulillah ya Allah masih dikasih kesempatan. Ada orang yang meninggal dalam keadaan tidur. Kita dibangun sama Allah dari kubur juga. Karena waktu kita tidur itu aslinya roh kita berada di dalam badan kita. Ada di awal-awal itu antara langit dan bumi, itu namanya roh lagi terbang. Ketika kita dibangkitkan lagi, itu roh yang kita tidur masih hidup di jasad kita. Maka kita bisa bangun lagi. Tapi kalau orang yang meninggal dalam keadaan tidur, rohnya masih berkali dari badan yang biasa. Makanya bangun tidur ucap alhamdulillah. Alhamdulillah lagi segala puji bagi Allah yang ahyana menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana setelah Allah mewafatkan kami sementara di dunia. Wa ilaihi nusyur, kita semua kembali. Jadi mulai bangun
Allah jagain kita sampai asar. Nanti kita pada asar baca lagi Ustaz asar 3 kali. Maka Allah akan jagain kita sampai semua hidupnya. Berarti 24 jam kita dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu. Udah apa nih Bu? Udah apa Pak? Ya udah apa namanya? Yang belum apa dulu kita baca sama-sama. Baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita betul-betul
biar berorientasi. Bahagia cuma di dunia, di kuburan di azab kubur, di akhirat tentang jahanam. Naudzubillah min. Maka bersyukurlah atas nikmat iman Islam. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba yang di muka bumi ini adalah nikmat iman dan iman. Ayo, jangan suka ngalahin sholat, jangan suka ngalahin baca Al-Quran, jangan suka ngalahin puasa, jangan suka ngalahin sedekah. Ayo, oke, Tisha. Ketika Rasulullah SAW Islam meneruskan, hasilnya adalah perintah ibadah sholat. Zaman sekarang, ya. Banyak orang meninggalkan sholat, lupa dia atau malas dia. Padahal ibadah pertama yang dihisab sama Allah di akhirat adalah sholat. Orang yang tidak sholat gak dihisab lagi. Karena itu neraka sakor. Naudzubillah min. Bu, orang yang gak sholat namanya udah ditulis di pintu neraka jahanam. Nanti ketika orang yang lagi nyebrang di Siratal Mustaqim, di bawahnya kan neraka. Itu pintu neraka menjelmakan dia. Hai guys, sini loh, nggak sholat kamu mau ke dunia, sini loh. Tadi dicemburu. Ngeri ya, ngeri ya, ngeri ya. Makanya diajarkan sama Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 40, banyak-banyak doa minta supaya diri dan keluarga orang yang mendirikan sholat. Robbani, Muqim sholati, wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan diriku dan anak keturunan dari semua orang yang mendirikan sholat. Bu, nanti di kuburan, pertanyaan malaikat. Pak, jadi bisa Bu, dalam kubur pertanyaan malaikat apa? Ma? Siapa Tuhan? Yang menjawab bukan mulut kita. Mulut tukang bohong. Yang menjawab adalah ibadah sholat kita. Kalau kita sholat waktu di dunia, maka kita bisa menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Allah yang disembah, aku sujud aku hidup. Tapi kalau nggak sholat, nggak bisa jawab. Mana Rabbuka? Maka jangan tinggalkan sholat karena nanti kita juga bertanya siapa Tuhan. Jawab adalah ibadah sholat. Allah. Buktinya mana? Aku untuk ya. Dan pertemuan kita dengan Allah itu dalam keadaan sujud sujud. Allah panggil karena Allah yang pengen ketemu kita langsung. Kalau kita akhirat berarti Allah yang akan dan kalau kita juga mau sholat berarti kita juga dikangenin sama Allah. Berarti kita dicuekin sama Allah. Mau dikangenin apa mau dicuekin sama Allah? Karena doa Allah Tuhan menciptakan Allah. Masa kita mau dikangenin Allah dari sujud kita ya Allah. Dosa paling besar di muka bumi adalah meninggalkan sholat. Orang Islam ya, dosanya lebih gede dosanya daripada membunuh, lebih gede dosanya daripada membunuh, lebih gede dosanya daripada mencuri dan lain sebagainya. Sebenarnya remeh gitu ya, masalah biasa aja. Ternyata lebih dosa. Nanti di akhirat tuh ya kita melihat dosa sedikit ditinggalkan sedikit kenapa? Ya, saya kemana-mana selalu ingatkan jangan ada diri saya supaya jangan tinggalkan sholat. Kata Nabi, pembeda orang kafir
penting sekali teman. Jadi kalau bangunan kagak ada tiang kira-kira begini kan? Agama kita nggak ada sifatnya memang begitu bohong agamanya bohong. Rubuh deh bangunannya, rubuh deh agamanya, nggak ada agamanya. Mudah-mudahan kita semua sekarang berkasih kemudian habis nikmat iman Islam baru kita bersyukur atas nikmat sehat walafiat. Bu, orang yang paling kaya itu selama iman Islam juga adalah sehat walafiat. Ngapain orang banyak mobilnya? Kalau lagi setir dikasih berbaik. Kita ini pas-pasan kemana-mana gang-gang naik angkot kita juga bagi mobilnya ini. Naik motor juga bagi motor juga kan mobil. Kita bisa taim, kita bisa silaturahim, kita bisa pengajian ampekan. Itu adalah nikmat. Yang mahal itu kesehatan juga. Emang mau ginjalnya jadi berarti yang mahal tubuh kita dong, gitu ya. Yang mahal. Siapa bilang kita orang miskin enggak? Kita orang kaya. Bayangin kalau kita jual organ-organ berapa ratus miliar triliunan ini kita. Kalau ditukar sama duit itu berharga banget. Tapi kan kita nggak mau. Pengennya kita masih angka supaya kita bisa ibadah. Maka yang mahal adalah ilmu kita. Yang mahal adalah kesehatan. Maka ketika Allah berikan kita kesehatan, gunakan kesehatan kita untuk ibadah. Kata Allah, "Lain syai'un, lazidannakum, wa la yakfurun billahi tasyrik." Kalau kamu bersyukur atas nikmat aku, akan aku tambah nikmatku buat kamu. Berarti kalau kita dikasih nikmat sehat, kita gunakan dengan bersyukur, apa itu sholat, maka Allah itu bantu nikmat sehat. Tapi kalau kata Allah, kalau kamu kufur, kamu gak bersyukur atas nikmat sehat, akan ambil nikmat sehat. Ya, kalau gak bersyukur diambil nikmat sehat, sedikit sakit kan. Kita nih makan gak bersyukur ya, masak gak bersyukur gimana? Juga sama ya, kalau nggak bersyukur kayak begitu. Tapi kalau bersyukur akan Allah tambah tuh rezeki. Besok nanti lagi sama Allah jadikan jalan, besok lagi kan aus gitu kan syukur. Tapi kalau nggak bersyukur besoknya apa? Diambil nikmat sehat, sakit gigi dikasih gimana coba? Jadi harus makan. Itu adalah asal Allah. Semua kalau asal ini pada kita bersyukur. Maka syukurlah. Kaya ujian, miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian. Semua hidup kita adalah ujian. Kapan ujiannya berhenti? Kalau nafas kita udah berhenti, ujian juga berhenti. Masih mending mau diuji apa mau uji lebih berat aja? Diuji tapi bersyukur bersabar ya. Insya Allah sekalian menunggu apapun yang Allah kasih sama kita itu yang terbaik untuk kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita nanti mau bisa berada insya Allah. Kita ketemu sama Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Nabi kita siapa? Sallallahu alaihi Bu, Nabi kita udah kangen banget sama kita. Kita belum lahir, Nabi udah kangen duluan. Nabi bersama kepada para sahabat. Wahai para sahabat, aku tuh kangen banget sama saudara-saudara aku. Kata para sahabat, kita kan saudara-saudara aku ya Rasulullah. Untuk ikhwan
Para sahabat penasaran. Terus kalau itu saudara-saudaraku yang mana? Nabi SAW bersabda, saudara-saudaraku adalah nanti orang yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak mengenal aku, mereka tidak bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Berarti berarti Nabi akan aman. Berarti kita dianggap saudara sama Nabi Muhammad SAW. Zaman jahiliyah yang namanya perempuan itu dikubur hidup-hidup pekerja. Bagian mau baca dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang namanya perempuan dewasa itu maaf menjadi tapi begitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, derajat wanita diangkat setinggi-tingginya. Bahkan surga pun adanya di bawah 8 kaki. Al-Jannah surga tahta di bawah Adami kaki ummahat. Maka jangan rendahkan derajat wanita kita sendiri dengan kelakuan kita sendiri. Padahal Rasulullah sudah mengangkat setinggi-tingginya derajat perempuan di dalam Islam. Tapi memang ada perempuan di sana ada pacaran itu merendahkan diri. Nih, saya mau nanya sama yang abg-abg. Mau nanya yang namanya baju sama baju yang langsung. Putuskan aku kalau nggak diputusin berarti dilarangnya ya yang maksudnya harus benar ketika ada sentimen nikah dan kawin dapat menyaksikan Allah tersenyum harus bergetar dan dimulainya di situ mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pernikahan adalah ibadah. Ketika tangan kamu disentuh sama yang haram dosa, tapi ketika tangan kita disentuh oleh Allah kitanya oleh sama-sama harus mahal jadi harus elegan, harus jalan bagus. Rasul di akhirat mengingatkan anak kamu. Padahal Rasul sudah mengajarkan, Allah sudah berfirman tak robusnya jangan mengatakan sendiri. Berarti punya pacaran makanya berarti nggak akan bisa lagi kalau kita bersama sama pacaran. Maka ibu-ibu yang sudah punya anak jangan pusing anak punya pacar. Pusing tuh kalau anak nggak sholat bu, nanti kuburannya bagaimana? Kita nggak bisa bantu bu, sholatnya bantunya. Pusing itu kalau anak nggak bisa ngaji bu. Kalau kita mati siapa yang baca anak lagi? Baca bisa siapa? Enggak,
Kita baca terjemahannya. Istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan juga perempuan beriman untuk menjulurkan jilbab yang menutupi tubuhnya. Ini seperti jilid yang nyuruh Allah sama kamu. Di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 50 sampai kita sama-sama baca. Ya, maka apapun dulunya kita sebagai apa udah lumayan. Selama seorang hamba itu bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kesalahan dosa, Allah Maha Pengampun. Dan dulunya pacaran, tobat, mohon maaf ampun kepada Allah, sholat tobat, ya. Jangan sampai kalau pacaran ada nanti surat Fatimah, nanti lagi maksiat, langsung jahanam ini. Kalau pada suka mereka cara itu cara agama gitu ya, nggak cocok udah cerai aja nggak cocok mah. Dan berpacaran dosa, bercerai itu ya daripada pacaran dosa. Yang dosa orangnya doang, emaknya dosa, bapaknya dosa, mau orang dosa sendiri itu banyak, dosa anak ini ya. Senang nggak kita mau bertemu dengan Allah? Senang nggak? Senang banget. Bulan Ramadan banyak-banyakin ngapain? Amal ibadah yang sunnah dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya dapat pahala ibadah wajib. Ibu pagi sholat duha kan sunnah, tapi dicatat sama Allah itu ya, malaikat dari sholat wajib. Ibadah sholat wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan, pahalanya diberi 70. Kita sholat zuhur mana kita nanti sudah tahu ya kan cuma satu berjamaah ya. Kita satu berjamaah atau 7 namanya.
mati. Gak bawa apa-apa itu, tenang aja, kita berojol kami gak bawa apa-apa, mati juga gak bawa apa-apa. Tapi 3 perkara yang kita bawa kata Nabi. Hilang salatin kecuali 3 perkaranya. 1, sedekah jari. Bu, sekarang kita berguna. Apa yang kita bagikan kepada orang yang kita hidup itu yang kita berguna. Amal ibadah sedekah kita yang kita berguna. Dicatat selama kita hidup ini. Hari apa nih? Hari Sabtu ya. Di semua orang Islam. Ini orang masih sedekah. Kita sebenarnya kamu ada mau berbulan menjadi orang jangan berikutnya cara sedekah. Karena sedekah untuk diri kata Nabi, harta manusia itu ada 3. 1 yang dia makan jadi kotoran. Udah jadi kita tuh. Yang kedua, pakaian yang kau pakai bakal usang. Baju kita untuk SD itu kan sepeda aja makan dulu ya. Yang ketiga adalah harta yang kamu infakkan, sedekahkan. Itu adalah harta kamu yang abadi, karena infak sedekah itu yang kamu mati karena sampai ke akhirat di surga juga ada pintu neraka. Masya Allah ya. Sekarang jangan sedekah karena kita kaya, dengan bersedekah kita kaya. Ya, oke. Sangat bersedekah. Nabi Muhammad SAW mengatakan bersedekah. Apalagi kalau sedekah itu ini sedekah. Bayangin saudara. Nih, saya kasih tahu nggak? Dalam Quran sudah tahu Al-Quran 10. Orang-orang dalam liburan sekarang nih diceritakan nama Quran. Pengen dibangunin lagi bu, pengen dihidupkan lagi pak. Tapi udah tadi ada sampai kata orang-orang yang libur sekarang. Ya Allah, bangunin aku ya Allah, hidupkan aku sekali lagi sebentar aja, bangunin aku. Jawabnya apa ya? Fasodamu, maka aku akan bersedekah. Waktu minasolihin, dan aku akan mengerjakan amal soleh. Tuh, sekarang itu udah nyesel. Kita masih hidup, jangan sampai kita nanti mati nyesel. Udah dikajarin, mau udah kasih tahu, mau ya. Minggu lagi pernah nggak punya. Dalam bahasa nggak bisa kalau buktinya berbeda artinya. Ya, ya. Untuk masih hidup kita sedekah dan beramal soleh. Soleh itu apa? Ya sholat, ya ngaji, silaturahmi, ya bayang. Oke, semangat, Indonesia. Baik. Ini rumah kita sini. Ini rumah kita. Catat ya. Senyum juga sedikit. Termasuk dengan wajah nasional. Senyum sama perempuan sedekah, jangan sama yang cowok ya. Kan dia dosa. Zina lagi, zina mata, zina mulut. Ayo, ya. Senyum sama teman-teman. Cinta kamu kasih hati kan kamu bisa bermain. Ya, ya. Senyum. Ucapkan salam, assalamualaikum. Semoga keselamatan untuk menjalankan ucapkan salam, ya. Jangan suka judes-judes sama ya. Jangan suka menyakiti orang dan tetangga juga jangan. Karena ada orang yang curhat sama Nabi. Masih gimana? Ibu masih mau ngobrol. Saya tidak.
Ayo kita sama-sama jadikan diri kita ini sebagai hamba Allah yang walaupun nomornya cakep, walaupun sudah cakep. Kalau di dunia ini kita lagi susah sementara sampai mati doang, miskin sementara sampai mati doang, sakit sementara cuma sampai mati doang. Hidup setelah mati itulah yang harus kita pikirkan. Siapa di sini yang bisa mengakhiri hidup? Siapa ada? Gak ada. Rasulullah masalah yang kasih orang meninggal, kayak gini seperti itu. Hidup setelah mati itu sama mati itu pasti kuluna sampai kalau mau setiap yang mau pasti mati. Hidup setelah mati itu bagaimana? Di kuburan bagaimana? Di kuburan itu sempit sendiri gelap. Gak mikir gak bu? Mikir saya. Makanya saya keluar dari kata yang gratis. Saya takut gak disukai mati. Sampai memang itu kan ibadah sekolah yang semua kayak gitu. Itu namanya harus mati. Mikir. Ini keluar gimana ya? Belum. Sempit. Yang bisa membuat terang, yang bisa membuat terang, yang bisa membuat adem adalah ibadah. Ya sholat kita, ya ngaji kita, ya sedekah kita, ya amal soleh kita selama kita hidup di dunia. Maka udah kelihatan bu, udah kelihatan di kehidupan kita ini apa udah kelihatan. Sholat enggak? Kalau sholat sholat, dengan ngaji enggak? Kalau ngaji sholat enggak. Sedekah enggak? Sedekah enggak sholat. Tapi kalau sholat kagak, ngaji kagak, sedekah pelit, kira-kira di kuburan udah kelihatan. Misal nanti dia kayak tadi ya, pernah sudah tahu kamu yang 10 yang kita dibangun lagi, yang sedekah mau beramal sama makanya jangan sampai kita sebagai rugi yang bisa dalam kuburan, gak ada orang kita siapa ini? Apa? Yang kita adalah masalah yang kita lakukan selama di dunia. Ya, gitu. Maka nanti buat perbankan juga sedekah kita gampang banget. Mau kasih air minum aja buat buka puasa, makanya kita dapat pahala orang yang puasa. Padahal cuma kasih air doang. Ini mah kasih air pelit. Boro-boro kasih banget kasih air pelit. Jangan. Yuk, nanti bulan puasa jangan lupa niat puasa. Karena kata Nabi, gak ada puasa Ramadan yang berartinya kita lupain nanti. Puasa terusin. Tapi makanya mau mulai sekarang, jangan istiqomah setiap malam. Terakhirnya yang Ramadan itu harus sampai insya Allah. Makanya rajin-rajin lah terawih ke masjid, masjid mana yang bimbing. Ada tuh yang bimbing tuh nama itu, sama bodi nanti dia ikuti takut lupa, kalau lupa nama jalannya adalah dalam jika dapat makanya punya HP, gunakan HP-nya untuk berdakwah. Tulis, hai guys, jangan lupa ya kalau semuanya karena kata Nabi kalau bapaknya itu cakep gak? Jadi kami meminta juga sebagai saksi jadi ini
boleh. Terus nanti mau sahur jangan cuma makan minum doang, tapi banyakin istighfar. Allah yang perintahkan. Wabil asharihum yastaghfirun orang yang beristighfar berdosa. Berarti semoga terus kayak ada juga istighfar. Kemudian apalagi teh buka puasanya nggak usah pusing, nggak ada lontong, ada bawang, ada cabai rawit, nggak usah pusing karena itu mah bukan sunnahnya Nabi, bukan sunnahnya Nabi. Kamu buka puasa pakai bertamar dengan kurma. Kalau minggu kata Nabi kalau dia pakai air putih, saya tidak buka puasa pakai kurma atau air habis itu baru boleh kasih tapi kurma atau air karena kita menghormati Nabi Muhammad SAW, jadi pendapat yang baru harus seperti Nabi. Ya, baik. Udah Bu, pulang. Yang bisa musik. Namanya belakang. Kan saya kasih pertanyaan, saya kasih hadiah nih. Coba siapa di sini yang tahu doa mau pergi dari rumah, siapa katakan saya kasih hadiah. Ini. Kata Nabi, siapa orang yang pergi dari rumah membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billah, maka orang itu akan dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah. Kalau dia niat mau nyolong dari rumah, dia doa itu sama Allah dibalikin hatinya, nggak jatuhnya dong. Jadi baik hatinya. Selamat datang ke rumahnya. Karena pakai doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kami berdoa baca ya, baca doa itu selalu makan kali itu atas lima. Doanya kita mau zikir terus, ya. Coba saya tanya lagi. Niat puasa Ramadan apa namanya coba kita. Ayo kita ya tangannya. Jangan lupa niatkan itu semua bagi anak dari Malaysia Ramadan hadis Nabi. Kalau misalkan takut lupa, ada ulama mengajarkan boleh doa di malam pertama. Niatnya pas ada puasa selama bulan Ramadan, sebulan tahun ini karena Allah. Tapi untuk cakapnya lagi setiap malam selalu direvisi ulang lagi saya terus makanya rawehan di masjid Indonesia. Sampai di sini yang suka minum pakai tangan kiri siapa? Siapa? Ini kata Nabi. Kan Nabi kita udah Nabi ya. Nabi kan udah ngajarin. Kata Nabi, makan dan minumlah kamu pakai tangan kanan. Karena syaitan yaqulu yashrabu shimali. Karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Berarti yang makan dan minum pakai tangan kiri namanya setan. Mulai sekarang makan dan minum pakai tangan kanan.
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? Supaya jadi orang yang bertakwa. Takwa itu dari Allah. Nah, yang satu ya, bertakwa. Nah, gimana teh kalau yang nggak punya baju puasa sakit? Ya sakit. Jangan kali loh, kalau nggak sakit, kalau lagi sakit atau lagi safar berperjalanan, ya boleh puasa. Tapi nanti dibayar di bulan setelah Idul Fitri. Jangan sampai kita udah mau puasa
kita sholat lima waktu. Kalau istri itu sholat 5 waktu. Syarat masuk surga ada 1, sholat 5. Sholat syahwat dan yang puasa di bulan Ramadan. Wahab hidup farjilah dan dia jaga kemaluan, dia melaksanakan dia muda. Mereka jaga kehormatan, dia jaga aurat juga. Dia menjaga sendiri yang menjalankan agama. Ketiga, yang keempat, taat zaujah dan dia taat kepada suami. Apa jaminannya? Kata Nabi, kalau katakan kepada sang istri itu tidak jamin. Maksudnya kamu berhasil ya? Min ayat al-jannah disyiti dari yang disuka maknanya bahkan dari surga. Istri-istri ini kalau dia jalankan abadi, satu sholat 5 waktu, yang kedua puasa di bulan Ramadan, yang ketiga jaga kemaluan, jaga kehormatan, aurat, yang keempat taat kepada suaminya. Itu dijamin masuk surga. Ayo kita kerjakan yang keempat minimal gitu kan. Sama suami itu jangan galak-galak, ada yang sama suami galak. Sama suami itu jangan judes-judes, ada yang istri yang galak yang judes sama suami nggak bisa masuk surga. Nabi untuk sekian sekali perlihatkan surga dan neraka. Kemudian kata Nabi di neraka paling banyak perampok. Kenapa karena perempuan harus mereka kufur, mereka tidak bersyukur, mereka galak kepada suami. Karena juga Allah yang dari suami, marah namanya Allah dan mereka akan menjaga suami. Maka cari suami yang soleh, bukan yang bikin, yang dia sakit hati. Soalnya dia pasti sayang sama suami, karena dia tahu kata Nabi sebaik-baik suami adalah yang paling baik sama istri. Bukan saling menyenangkan. Semakin banyak bagi suami kasih banyak istri, masih kasih banyak. Karena dibalik kesuksesan seorang laki-laki adalah Islam suami. Dan jadi dia tadinya perjalanan itu bukan dari sini ke saja tidur, bukan. Bismillah insya Allah.
Satu-satu ibadah yang pasti dijamin terima biar kata malu, ya. Karena ada kuburan
Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala dosa orang tua kami, ampuni dosa orang muslim muslimat mukmin baik yang masih hidup dan yang sudah wafat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi Palestin. Ya Allah, lindungi dan selamatkan saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, merdekakan Palestina, merdekakan Masjidil Aqsa, kembalikan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Ya Allah, kita pertama umat muslim di dunia. Ya Allah, merdekakan ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, turunkan bala bantuan ya Allah untuk memerdekakan Palestina dan Masjidil Aqsa. Ya Allah, dulu Kau pernah menyelamatkan Ka'bah. Dulu Ka'bah mau diserang sama pasukan bergajah yang dipimpin Abraham. Lalu Kau turunkan bala bantuanmu berupa burung ababil yang membawa batu dari jahanam sehingga Kau hancurkan pasukan bergajah dan Kau selamatkan Ka'bah saat itu. Ya Allah, sekarang yang kami butuh ya Allah, hanya Engkau yang bisa membantu, hanya Engkau yang bisa melindungi, hanya Engkau yang bisa menjaga saudara-saudara di Palestina dan Kau menjaga dan merdekakan Masjidil Aqsa. Ya Allah, turunkan bala bantuan ya Allah. Kami gak bisa bantu banyak ya Allah, kami hanya bisa bantu doa ya Allah. Bismillah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, ketika Engkau nanti bertanya di akhirat, apa yang sudah kami lakukan untuk membantu saudara-saudara kami Palestina? Bersama bantu kami sudah kami berdoa, kami bisa doa ya Allah, dan donasi sedikit dan berikan kepada orang yang mereka bisa. Ya Allah, tolong ya Allah, selamatkan kami semuanya ya Allah. Dan ya Allah, mampukan kami, izinkan kami untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa sebelum Kau mencabut nyawa kami ya Allah. Selamatkan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, bahagiakan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, sukseskan kami dunia dan akhirat dan jauhkan kami dari itu. Subhanallah wa ta'ala wa syukur wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman kirimkan surat Al-Fil itu tadi ya, tentang pasukan bergajah yang Allah hancurkan yang diturunkannya berupa babil. Sekarang kita minta Allah turunkan berupa babil, berupa apa terserah Allah mau nuklir apa yang penting jiwa Islam hancur, yang penting Allah selamatkan Masjid Aqsa dan saudara-saudara kita Palestina merdeka semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin
Bu, makannya rumput. Mereka lagi ngambil barang-barang yang dia Bu, sedih banget. Kita masih bisa makan kambing, kita bisa kita bisa masih sekarang alhamdulillah. Mereka mau bisa apa? Kita mau cuma jalan apa sampai pada jalan itu. Sedekah buat mereka, minimal sedekah kulit dan kulit ya, semuanya. Terima kasih atas laporan yang atas segala kekurangannya. Mendatangkan dari Allah selalu saya. Allah alam bisawab. Ya, barakallahu fiikum. Semoga Allah memberkatinya. Semoga Allah memberkati. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga semua doa-doa baik kita diterima di hari ini untuk kita ini dalam disertai turun yang terhujan insyaallah mustajabah. Kita juga doakan saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina supaya selalu menjalani Ramadan juga dalam keadaan yang aman. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Uti atas materi yang telah disampaikan pada hari ini. Selanjutnya sama-sama kita akan penyerahan secara simbolis paket sembako yang akan ditunjukkan oleh perwakilan dari Yayasan Bapak Haji Leo, kemudian perwakilan dari Komite Sekolah Islam Terpadu Ibu dari Ananda Keisha Samudra, dan juga perwakilan dari siswa